Oke, kembali lagi nih di HM Talks, masih bersama saya dan Turah Panji. Di part 2 ini kita akan membahas tentang sampradaya yang sedang hangat-hangatnya di Bali. Dan gimana sih generasi muda tuh harus menyikapi hal ini? Apakah harus cuek, pro atau kontra? Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, untuk Turah, pendapat Turah tuh apa sih tentang sampradaya dan dustra Bali? Berat nih. Bahaya. Awas Turah salah ngomong, Turah besok bisa dikena somasi. Jadi gini, saya berbicara ini sebagai praktisi kebudayaan ya, karena bukan sebagai akademis atau ahli agama. Jadi saya akan berbicara tentang dari sudut pandang seorang praktisi budaya. Ya. Jadi kalau saya baca-baca, apa sih sampradaya itu? Tahu nggak apa sampradaya? Enggak. Jadi banyak orang bicara sampradaya, kadang-kadang nggak tahu apa yang dibicarakan. Jadi sampradaya itu sebenarnya adalah sebuah tradisi hidup, living tradition, ya, tentang tata cara pengajaran dan praktik-praktik sebuah sebuah sekte keagamaan yang khusus. Ya, tentang ini tradisi yang hidup tentang cara mengajar dan praktik sebuah sekte agama yang khusus. Itu sebenarnya sampradaya. Bahkan kalau di India, sampradaya itu dianggap sebagai berasal dari dua hal ini, antara astika dan nastika. Ya, astika itu adalah orang-orang mereka yang berpatokan pada Weda. Sedang nastika itu ada orang yang tidak berpatokan pada Weda. Nah, sampradaya itu astika. Nastika itu adalah orang yang tidak berpatokan pada Weda. Jadi sampradaya itu ya dianggap sebagai teism, ya, orang yang percaya dengan Tuhan, sementara nastika itu orang yang tidak percaya dengan Weda, atau tidak percaya dengan Tuhan. Jadi sebenarnya sampradaya ini luas. Bali ini kalau menurut pendapat saya, ya kan, apakah di Bali ini ada sistem pengajaran dan praktik dari sekte keagamaan tertentu nggak di Bali? Kalau dilihat dari sana ada, ya kan? Di Bali ini kan terjadi juga. Artinya sampradaya itu adalah hal yang sudah ada dari zaman dahulu. Bahwa Bali itu sebenarnya juga adalah merupakan sebuah sistem, ya. Di Bali ini kan hidup sebuah sistem tentang tata cara pengajaran agama dan praktik-praktik keagamaan tertentu di Bali. Kalau kita mengacu pada pengertian itu Bali ini juga sampradaya sesungguhnya. Tapi sekarang mengapa ini menjadi ribut, gitu ya? Mengapa kemudian ini menjadi sebuah pertentangan? Kita kembali lagi ke kebudayaan, ya. Seperti saya katakan tadi, Bali itu adalah budaya yang hidup dan berkembang. Di mana Bali ini akan menerima budaya-budaya asing yang menyerap menjadi budaya Bali, gitu ya. Nah, kalau apakah Bali tidak dipengaruhi oleh budaya India, budaya Hindu? Pengaruhi. Bali dipengaruhi budaya Cina? Dipengaruhi. Bali dipengaruhi oleh budaya Eropa? Dipengaruhi. Tapi kenapa yang sekarang, ya, saya kira karena yang disebut sampradaya itu ditentang oleh masyarakat Bali? Apa kira-kira jawabannya? Karena mereka tidak mau melebur ke budaya Bali. Mereka ingin mengganti budaya Bali menjadi budaya murni dari India. Tata cara berpakaiannya berbeda, ya kan? Kemudian tata cara upacaranya berbeda. Ini yang menyebabkan, padahal dari zaman dahulu sebenarnya praktek-praktek ini ada. Belakangan ini menjadi semakin meruncing karena adanya eksklusivisme dari aliran-aliran yang disebut sampradaya ini. Kan mereka menjadi eksklusif, ya kan? Menjadi eksklusif. Kemudian mereka membuat acara contoh nih di lapangan, mereka membawa kendang India, menari India, berpakaian India, ya kan, berbahasa India, gaya India, tata cara makannya India. Kita bukannya menolak, tidak. Karena Bali itu sendiri juga terpengaruh oleh budaya India. Tapi budaya India itu yang melebur menjadi budaya Bali.
memperkaya budaya Bali. Kan konsepnya itu. Iya. Bali akan menerima budaya yang memperkaya budaya Budaya Bali. Bali. Tapi once datang budaya yang ingin mengganti budaya Bali, itu akan terjadi pertentangan. Iya. Dan itu wajar. Pasti terjadi. Itu hal yang pasti, bukan wajar. Itu sudah kepastian. Kalau ada budaya yang datang ingin mengganti budaya Bali, pasti akan terjadi pertentangan. Benar. Jadi ini masalahnya bukan di agama, karena mereka pakai Weda, kita pakai Weda. Mereka pakai Bhagavad Gita, kita pakai Bhagavad Gita. Ya kan? Bedanya di mana? Di budaya. Ya kan? Iya. Budaya bahwa Hindu Bali ini adalah Hindu yang sangat erat kaitan dengan budaya Bali. Dan budaya Bali adalah akar dari orang Bali. Kalau orang Bali mau dicabut dari akarnya, orang Bali dan kebaliannya akan hilang. Itu yang menyebabkan terjadinya perpecahan ini, sehingga dianggap itu sebagai sampradaya, dan di Bali ini sebagai Dresta Bali. Orang-orang Dresta Bali itu orang-orang yang agamanya hidup dengan budaya Bali. Sementara ini ada kemudian sekte baru masuk. Padahal sebenarnya sekte itu dulu sudah ada. Di Bali itu sudah ada Waisnawa, ya. Jadi kalau contoh nih, kalau Hari Krishna itu kan memuja Krishna, puja Wisnu, itu Waisnawa. Di Bali ada. Bahkan ada Bhairava, ada Ganapataya, ada Brahma, ada Siwaisme, ada Buddhisme. Bali itu sudah lengkap. Ya, semua unsur-unsur sekte-sekte sudah digabung oleh orang Bali menjadi Hindu Bali itu sendiri. Nah sekarang muncul lagi, membawa sekte-sekte, dipecah-pecah lagi. Orang Bali yang sudah semua sekte menjadi satu itu dipecah lagi nih, menjadi eksklusif. Itu yang membuat pertentangan terjadi di Bali. Itu, ya. Nah, ya terus? Menyikapi tentang yang sudah dijelaskan tadi tentang sampradaya itu, nah menurut Turah Panji ini setuju tidak kalau misalnya sampradaya itu akan berkembang di Bali? Jadi makanya gini, saya tidak setuju dengan istilahnya. Karena Bali sampradaya itu adalah seperti saya jelaskan tadi, sampradaya itu adalah sebuah tradisi hidup tentang pengajaran dan pelaksanaan sebuah agama. Ya. Bali itu kalau dari perspektif itu ya sama sampradaya juga. Yang saya tidak setuju itu adalah kalau kita kemudian ingin menjadi Puritan gitu. Artinya kita mau benar-benar, jadi dianggap Bali itu salah karena tidak keindiaan. Itu yang saya tidak setuju. Ya kan? Bali itu salah karena berbeda dengan India. Yang berbeda ini kan budayanya, intisari agamanya kan sama. Ya kan? Karena kalau dianggap, contoh nih, kalau sampradaya itu adalah orang-orang yang percaya dengan Weda, sementara orang Nastika itu yang bukan sampradaya adalah orang-orang yang tidak percaya dengan Weda. Orang Bali percaya dengan Weda nggak? Percaya dengan Weda. Orang Bali itu orang Astika. Nama saya bukan Panji Astika juga. Iya. Astika, iya kan? Jadi jangan itu dipakai. Karena kalau dipakai sampradaya versus Dresta Bali, nanti dianggap Dresta Bali itu tidak percaya dengan Weda. Enggak, orang Bali percaya Weda. Semua unsur-unsur budaya Bali itu adalah budaya Weda, dari Weda. Cuman budaya itu yang melebur ke dalam jiwa intisari budaya Bali. Itu. Jadi kalau buat saya adalah yang saya tidak setuju adalah jika mereka ingin mengganti budaya Bali, menyalahkan. Karena gini, kenapa konflik terjadi? Karena banyak tokoh-tokohnya kemudian memprovokasi orang Bali. Satu, upacara Bali itu sia-sia, mahal, ya kan? Kan itu provokasinya. Kalau mau murah, ayo ikut aliran saya. Cukup dengan bernyanyi, Anda masuk surga. Ya. Padahal orang Bali kemudian orang Bali itu berdosa karena dia makan daging. Ikut saya vegetarian. Yang terbaik, cara hidup terbaik itu vegetarian. Karena Anda akan masuk ke planet Tuhan. Dan ada anak ini ada provokasi begini. Kalau kamu, nah ini anak-anak muda kadang-kadang takut nih digini. Kalau kamu menyembah leluhur, pada saat meninggal, Anda akan masuk ke dunia leluhur, ke planet leluhur. Tapi kalau Anda memuja sampradaya dewa tertentu, maka pada saat Anda mati, Anda akan menuju ke planet dewa. Ya, seolah-olah bahwa planet dewa itu lebih bagus dari planet leluhur. Padahal kalau ditanya apa
Apa spesifikasinya gitu? Apakah AC-nya lebih dingin di sana, di Melbourne gitu kan? Hasilnya. Ya kan? Kalau ditanya kenapa planet apa istilahnya? Kalau ada istilahnya planet mereka itu lebih bagus dari planet leluhur. Apa spesifikasi? Nggak bisa jawab. Kemudian kalau ditanya kemudian siapa yang pernah ke sana memudika? Nggak ada yang tahu. Iya kan? Nah, tapi gini adik-adik, itu kan masalah kita bisa menyampaikan seperti ini. Orang Bali memang menyembah leluhur. Tapi dalam praktek menghormati leluhur itu mereka menuju Tuhan yang Maha Esa. Contoh nih, saya mau tanya. Adik-adik kalau sembahyang pakai pancasembah nggak? Oke. Walaupun Pakai. sembahyang di pura, di Merajapati, di Sanggah Kemulan, di Kamar Suci, Sampai di Besakih. dimanapun kan pancasembah. Iya. Coba kita lihat sekarang pancasembah. Ya, bait pertama Puspa Puyung. Om Atma Tatwaman. Om Atma Tatwatma Sulaya. Ya Tuhan yang Maha Esa. Om itu kan Tuhan yang Maha Esa. Iya. Ya, bersihkanlah jiwa kami, badan kami. Kedua, bait kedua, Om Adityasya Param Jyotir Prakta Teja Namastute Sweta Pangkaja Madhyasti Baskaraja Namastute. Itu adalah mantra pemujaan untuk yang Ida Sang Yang Widiwasa, ya Tuhan yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai Dewa Surya. Kenapa? Karena manusia tidak bisa hidup tanpa matahari. Begitu matahari ini mati, planet ini mati. Jadi surya itu adalah hal terpenting dalam hidup. Kemudian bait ketiga, Om Nama Dewa Adistenanya Sarwa Vyapi Waisi Waya Padmasana Eka Prastistaya Ada Nareswari Nama suara. Namaswa. Memujat Ida Sang Yang Widiwasa dalam bentuk Arda Nareswari, dalam bentuk maskulin dan feminin. Arda Nareswari ya. Ya, kalau ada ditambah lagi Om Brahma Wisnu Iswaram Dewa Jiwat Manam Trilokanam Sarwadeka Pratistanam. Itu memuja Brahma Wisnu Iswara. Kurang apa lagi kita? Ya kan? Iya. Ya, terakhir Om Anugraha Manuharam Dewa Data Nugrahakam, memuja ya Tuhan yang Maha Esa sebagai pemberi berkah. Ya, terakhir Om Dewa. Om Dewa Suksema Paramasitya ya Namasya. Ya Tuhan sebagai dewa-dewa, kami mengaturkan terima kasih. Kalau doa itu memuja siapa? Tuhan. Tuhan yang Maha Esa dalam segala manifestasi. Jadi orang Bali itu sudah lengkap. Tidak hanya memuja Krishna, tidak hanya memuja Rama, tidak hanya memuja Anoman. Kan ada sekarang yang sekte Anoman. Dia bangga, wah Anoman adalah dewa yang paling besar. Krishna adalah Tuhan itu sendiri, yang lainnya bukan. Kalau begitu jadi kan bertentangan sama aman ini. Padahal di Bali ini sudah luar biasa. Bali ini walaupun menjaga tradisi, menghormati leluhurnya di Rong Tiga, mantranya tetap memuja Ida Sang Yang Widiwasa dengan segala manifestasi. Ya kan? Brahma, Wisnu, Iswara, Adhanaswari, Laksmi, dalam itu semua nama itu disebut. Ya. Kalau mereka hanya dapat satu planet, kita banyak planet. Mau pilih yang mana nih? Mau planet mana nih? Planet Ida Sang Yang Widiwasa, planet Brahma, planet Wisnu. Kita semua punya tiketnya ke situ. Nah, kalau dibawa ke seperti itu. Tapi orang Bali, ya, orang Bali itu seperti saya katakan tadi, hidupnya itu sudah beragama. Dia nggak perlu belajar lagi. Apa yang dilakukan oleh orang Bali itu adalah sudah implementasi dari agama Hindu, implementasi dari Weda. Sudah nggak perlu ngob lagi. Semua yang kita lakukan ini tanpa kita sadari sudah kita melaksanakan Weda itu sendiri. Ya, nah jangan sampai kita anak-anak muda terprovokasi, ya. Wah, itu repot kamu jadi agama Dresta Bali kan, kalau dikonvertkan Dresta Bali, tiap hari membantu, tiap purnama ini, tiap upacara ngapain lagi besar-besaran, miliar-miliaran, itu kan. Kita cukup nyanyi aja, udah bakar-bakar ini, udah dapat dikaplingan di sorga. Itu persis dengan tetangga kita yang ya, tetangga kita yang juga diganggu oleh kaum Puritan. Kaum Puritan ini artinya kaum yang merasa bahwa dirinya yang paling baik, Paling benar. dirinya yang paling benar, dirinya yang paling Weda. Panitia surga.
dan dirinya Yang surga. punya coupling di sana. Nah itu pendapat saya tentang ini. Jadi buat saya anak-anak muda jangan khawatir. Bali dengan budayanya itu sudah luar, sudah mencakup semuanya. Kalau ada orang Sampradaya datang, kasih aja itu Pancasembah itu. Ya, saya sudah komplit. Dan saya selalu di awal kita memuja sembah puyung itu memuja Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu disebutkan dalam Weda adalah beliau yang tidak terfikirkan. Bagaimana kita memikirkan sesuatu yang tidak terfikirkan? Nah, coba. Bisa nggak memikirkan sesuatu yang tidak terfikirkan? Ya udah. Weda sendiri sudah menyatakan Tuhan itu tidak terfikirkan. Sehingga kenapa kemudian orang Hindu membuat manifestasinya sesuai dengan fungsi-fungsi. Brahma, Wisnu, Siwa, Iswara, Mahadewa, Laksmi. Semua itulah fungsi-fungsi Tuhan dalam kehidupan kita. Karena agama Hindu itu adalah agama kehidupan. Tidak pernah agama Hindu itu berbicara tentang surga dan neraka. Yang kita bicarakan adalah moksatam jagadita, kebahagiaan yang hakiki. Hidup inilah yang harus kita buat moksatam jagadita. Kalau kita sudah menemukan Tuhan dalam diri kita, maka kita sudah menjadi moksatam jagadita. Bukan berarti moksa itu hanya orang itu meninggal terus jasadnya hilang. Enggak. Menemukan Tuhan dalam dirinya, menemukan keseimbangan dalam kehidupan, menemukan kebahagiaan dan itulah yang disebut moksatam jagadita. Jadi ini apa sudut pandangnya praktisi budaya ya, bukan sudut pandang akademisi apalagi agamawan. Saya bukan akademisi, saya bukan agamawan, tapi saya memandang agama itu dari sudut budaya. Kalau kita sudah seperti tadi ya, bangga tak menjadi Hindu Bali? Bangga sekali. Orang India yang belajar ke sini. Ya, walaupun dikatakan bahwa dulu Hindu berasal dari India, tapi orang Bali yang berhasil meracik Hindu itu, sekte-sekte itu menjadi sebuah agama yang sangat bermanfaat untuk kehidupan. Sehingga kenapa orang Bali, orang-orang luar ingin ke Bali? Ya. Kalau dibilang upacara di Bali itu membuat miskin orang Bali, hello. Di Bali ini jangan miskin dan kaya itu kan relatif. Tapi kalau dilihat kebahagiaan orang Bali itu salah satu penduduk yang bahagia. Upacara agama itu adalah merupakan sebuah konsep ekonomi yang jenius. Kalau zaman dahulu kan ada stratanya tuh utama, madya, nista, ya kan? Di utama pun ada utama ning utama, madya ning utama. Kenapa begitu? Karena itu untuk memeratakan ekonomi. Orang yang punya kemampuan yang tinggi, punya ekonomi yang tinggi, dia akan melakukan upacara yang utama. Ya kan? Dengan membuat upacara utama, dia akan mengeluarkan uang, akan disebarkan ke masyarakat. Ya, kalau kita bikin upacara di Bali itu uangnya kemana? Meli biu sama orang Bali, ya kan? Ya. Meli Banten sama orang Bali, meli celeng sama orang Bali, meli siap, semua di lokal ini uang itu berputar. Tapi mohon maaf kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, apalagi atas nama agama, siapa yang dapat? Tiket orang asing, catering di sana orang asing, bis di sana orang asing. Kita kerja keras ini ngumpulkan uang, store ke situ. Tapi kalau kita membangun di Bali ini, kalau dengan upacara itu, orang dengan jualan bunga aja bisa itu. Ya, ya kan orang di jalannya jual bunga. Bayangkan orang tuh metik bunga 10 isinya 10, jual 10.000. Yang tadi saya beli 10.000. 5.000. Kalau di Jawa itu satu ini tuh cuma 20.000. Makanya orang heran di sini satu biji, kalau ukur nama tadi satu biji itu bisa 1.000. Orang Jawa heran, mahal sekali. Itu karena agama kita. Sehingga orang yang kemampuannya terbatas dengan hanya jual tanah dia bisa. Itu indahnya konsep agama Dresta Bali. Ya, kalau kita bagi gitu Dresta Bali dan Sampradaya, walaupun saya sangat setuju sebenarnya konsep Sampradaya, karena Sampradaya itu ya kita aja Sampradaya. Konsep hidup Bali dengan konsep kaum Puritan, kalau saya bilang lebih baik saya bilang kaum Puritan, kaum yang merasa dirinya pure, murni ya, ajaran saya murni, Weda saya paling murni. Nah, itu yang
artinya jangan sampradaya dan Besar Bali ya, Besar Bali dan Puritan. Itu sebenarnya. Gimana sih saran Turah kepada anak muda atau kami nih dalam menyikapi aliran sampradaya ini? Gini, harus belajar itu tadi ya. Kalau kita nggak tahu ya, begitu dibilang oh memuja leluhur ya, nanti kamu kepengen leluhur. Memuja Betara Dalam Pet ya, wah nanti lari meninggal ke mengabdi ke Betara Dalam Pet. Kan begitu provokasi mereka. Kita menjadi takut. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Satunya jalan, kita harus mulai mencari tahu apa sih budaya Bali ini, apa sih ajaran agama kita. Harus belajar, harus tahu. Dan bila perlu, ya seperti ini diskusi. Sampaikan ke anak muda, oh ternyata agama Hindu dari Bali itu sudah lengkap. Walaupun saya sembahyang ke Betara Dalam Pet, doanya baca sembah. Tetap diawali dengan Ida Sanyang Widiwasa, Ida Betara Surya, Ida Putra Brahma Wisnu Iswara, Putra Laksmi. Ya, karena kita menyembah Tuhan melalui leluhur, melalui Pak Dewata, melalui para dewa, melalui pura-pura yang kita hormati, melalui tokoh-tokoh yang kehormatan. Ya kan? Kan mereka juga manusia dahulu. Leluhur itu kan dulu manusia. Para resi-resi, para resi yang iya kan, Dangyang Dwijendra, Dangyang Astapako, itu kan orang-orang suci. Ratu Gede Dalam Pet, semua orang itu adalah beliau yang disucikan. Kita memuja Tuhan melalui beliau. Karena dari mana buktinya kita memuja Tuhan? Ya, dari mantranya. Dengan saja sudah tidak sayang ini. Ya, kita sudah lengkap. Kita memuja Tuhan dengan segala manifestasi. Dengan satu pancasembahnya sudah selesai. Itu menurut pendapat saya dari sisi praktisi kebudayaan. Ya, jadi bagaimana caranya? Belajar. Anak muda jangan sampai malas belajar tentang agamanya juga ya. Budayanya kita pelajari, kita nikmati. Agamanya juga perlulah sedikit-sedikit membuka. Kan gampang, tinggal buka Wikipedia. Kalau tidak, cari link-link yang seperti sekarang ini. Mudah-mudahan ini link ini didengar oleh anak-anak muda, biar anak muda semua tahu. Ya, bayangkan kalau kita semua berpindah budaya. Semua tidak mau lagi nari Bali, tidak mau lagi ngaben, tidak mau lagi bikin odalan, ya. Ekonomi Bali ini akan mati. Ya. Nggak akan ada orang yang mau. Kalau mereka mau lihat budaya dia, mereka ke India aja, ngapain di sini? Ya kan? Bagaimanapun juga kita hidup juga dari turis. Bali ini dikenal karena budayanya. Budaya Bali ini indah karena agama Hindunya. Ya kan? Percampuran dari semua itu, itulah membuat sebuah pulau yang unik, satu-satunya yang ada di dunia yang bernama Bali. Kita harus bangga dengan Bali, kita harus cinta dengan Bali. Itu saja pesan dari saya. Oke, intinya kita harus belajar dulu ya sebelum kita jangan mudah terprovokasi. Iya, jangan mudah terprovokasi. Kalau kita tidak tahu, kita akan mudah terprovokasi. Itu aja. Oke, jadi untuk teman-teman yang lain, apa ada yang mau bertanya? Boleh mewakili Turah ya teman-teman sini. Ya, benar. Jadi pertanyaan gini Turah. Sekarang ini terkait kasus sampradaya ini ya, Yeah. jadi konflik sampradaya ini adalah suatu yang sangat seksi dan juga apa namanya itu ya, sensitif lah bisa dibilang. Jadi banyak anak-anak muda ini yang takut jadinya. Jadi kan bisa dibagi menjadi 3 golongan sekarang nih. Yeah. Kita ini ya, bukan hanya anak-anak muda saja, tapi yang lain juga pasti sama. Ada golongan yang pro, ada golongan yang kontra. Nah ini yang paling nomor 3 ini sekarang ini, ada golongan yang cuek. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih menurut Turah kepada golongan yang cuek ini? Ini kan bahaya sebenarnya. Ada konflik tapi cuek gitu loh. Jadi gimana sih pendapat Turah nih dari sisi budaya nih dengan orang-orang yang cuek terhadap Bali ini kan? Nah, contohnya ya sekeliling kita kan banyak orang yang cuek Turah. Ya, ini. Nah, mereka takut nih antara pro dan kontra nih. Jadi cuek itu kan bisa kategorinya banyak. Cuek karena dia nggak tahu, nggak pernah dengar itu, nggak pernah baca berita gitu kan, sehingga dia sibuk dengan dirinya sendiri. Kedua, cuek karena dia nggak ngerti mana yang benar dan yang salah. Nah itu. Nah, makanya sekarang kita sebagai pecinta budaya,
ya kan, harus mempromosikan yang tadi itu, ya. Kita harus bisa menyampaikan ke masyarakat luas, ini loh induk kami, ini loh budaya kami sudah lengkap, ya. Kita harus bisa menjawab provokasi-provokasi dari kelompok-kelompok yang ingin mengganti budaya Bali menjadi budaya, ya. Kita tidak menentang lah kok semua kehidupan kita itu dasarnya Klutuk kan, klutuk itu kan lontar itu, semua itu adalah intisari dari beda-beda. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Nah, yang perlu kita khawatirkan adalah misinterpretasi. Jangan sampai kita salah menginterpretasikan. Supaya tidak salah menginterpretasikan, ya kita harus belajar. Ya, jangan cuek. Lagi, anak-anak muda harus mulai belajar, paling tidak mencari tahu lah. Sekarang kan belajar itu nggak perlu ke museum gitu kan, nggak perlu. Cukup gitu. Ada gadget kita cek di Wikipedia apa sih sampradaya, apa sih Dresta Bali, bagaimana sih budaya Bali, bagaimana budaya luar. Kalau kita sudah tahu itu, kita nggak perlu khawatir dengan pengurangan ini, ya. Yang kasus sampradaya yang sedang ini adalah salah satu infiltrasi budaya. Karena secara agama mereka sama, kita pakai ini, kita Weda, kita pakai Barwadi, hanya budayanya saja yang pernah dengar Dewi Kuan Im nggak? Kuan Im, ya kan ada kelenteng Kuan Im, ada Ratu Nyi Roro Kidul. Kenapa orang Bali nggak keberatan? Karena kemudian Dewi Kuan Im, Nyi Roro Kidul ini yang masuk ke dalam budaya Bali, ya kan? Tidak mesti kemudian yang memuja Dewi Kuan Im itu tiba-tiba berpakaian Cina, yang memuja Kanjeng Roro kita berpakaian ala Jawa gitu kan, enggak. Dewi Kuan Im-nya yang dibawa ke Hindu Bali. Seperti itu. Makanya itu bedanya. Kenapa Dewi Kuan Im, Kanjeng Ratu Kidul itu diterima di masyarakat, banyak dipuja di masyarakat sekarang, ya. Karena beliau bisa, bukan berarti karena pengusung ini meleburkan dirinya ke dalam budaya Bali. Itu yang membuat perbedaan dengan sampradaya belakangan tersebut, ya. Jadi untuk kakaknya semoga bisa terjawab ya. Dan oke, karena beberapa pertanyaan sudah terjawab, kita bakal tutup obrolan kita hari ini. Sebelumnya saya mau ngucapin makasih banyak nih buat Lurah udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dan berbagi informasi. Oke, sebelum saya tutup mungkin saya mau berterima kasih juga dan nyebutin beberapa nama, khususnya dari divisi PKSD yang ada Dimas, Kak Okta, Oyi, ada Dayu, Kak Nadia, Novia, Kak Iva, Okta, Kak GB, dan Gioka, serta semua internal Hima yang punya inisiatif baik banget untuk ngejalanin proker ini dan ngebantu jalannya HM Talks 2 ini. Nggak lupa juga saya mau makasih banyak buat yang udah nonton. Semoga apa yang udah kita bahas tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, stay safe and see you di HM Talks 3. Saya tutup dengan paramasan. Om Santi Santi Santi.